إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu bi jami'il ma'amili kulliha hidayah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi alladhi yunabihi al-ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syafa'ati wal rahmah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wassahil lana abwaaba fadlika wansur alaina bil husni rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi
dosa orang-orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Mudah-mudahan dengan barokah kita hadir di majlis ilmu, Allah tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan barokah kita hadir di majlis ilmu, mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita semua menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesuksesan, Allah berikan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Terkhusus untuk orang tua kita yang sama-sama kita cintai, yang masih ada, mudah-mudahan disehatkan badannya oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, keberkahan hidupnya, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan akhir kehidupan orang-orang tua kita kelak dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan membawa Islam. Dan kita doakan untuk keluarga kita yang pada saat ini sedang mendapatkan musibah, baik berupa sakit ataupun yang lainnya. Dengan hadir kita di majlis ilmu, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan kemudahan dalam semua urusannya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah nasalul ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna. Amin. Para jamaah, para bapak sekalian yang saya hormati, insyaallah apa itu? Wassalamualaikum ya. Terima kasih nih. Alhamdulillah. Dalam kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan materi pengajiannya seputar bulan Rajab, yakni bulan yang sedang kita lalui, yang sedang kita alami saat ini. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya bulan Rajab, di antaranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan doa, mengisahkan doa kepada kita. Yang doa ini berlaku hanya sampai bulan Ramadan. Kalau udah datang Ramadan, udah kagak berlaku lagi doa. Jadi jangan salah kita baca doa. Kalau salah-salah baca doa, ntar urusannya ribet. Bagian kita apa namanya, doa makan dibaca mau masuk tempat angker. Ada setan pada takut untuk dimakan katanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Kata setan, kata juri, wah saya dimakan sama orang. Ada salah doa. Mending kalau kita nggak kuat, ada juri lebih kuat badan kita. Urusannya ringan. Apa doa yang diizazahkan oleh Nabi Muhammad SAW kalau bulan Rajab masuk? Rasulullah mengajari nama kita semua, doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan.
Ya barang baca barang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apal dah. Bisa belajar di waktu kecil bagaikan memikir di atas batu atfa'an bisyghar kanasi al-hajar di pepatah Arab wa ta'am bil kibar kanasi al-bihar. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sudah dewasa bagai melukis di atas air. Kita melukis di atas air gampang apa kagak? Gampang, enak banget. Ada kagak gambarnya? Apal apa kagak? Doa yang bisa dibaca apal apa enggak? Bisa. Di sini keluar dari musola, lupa. Dah bukan urusan kita nggak perlu lemah. Dulu waktu kita zaman kecil, waktu zaman kita kecil. Sekarang kita insya Allah hadir di majlis ilmu, hadir di musola berjamaah, nawakili nama imam, membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita tinggal baca apa? Baca apa? Baca apa? Enak apa kata dari imam? Masya Allah. Itu imam menghafalin setengah mati. Allahumma hdini biman hadai, Allahumma bina biman hadai, wa'afina. Tuker lagi wa'afini jadi wa'afini. Makmumnya tinggal enak. Kagak bakal ditanya sama malaikat kagak. Lu ngerti apa kagak tadi baca lu? Kagak bakal ditanya. Yang ditanya yang gimana? Ketika baca doa sesuai enggak? Sama enggak dengan apa yang diajarkan dalam doa? Masya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa ijazah dari kanjeng Nabi. Apa artinya? Allahumma ya Allah barik lana, berikan kami keberkahan di Rajab, di bulan Rajab tanggal berapa sekarang? 22 apa 21? Lupa lagi. Bulan Rajab, berikan kami keberkahan di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berikan kami keberkahan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah ke bulan suci Ramadan. Pengen nyampe umur kita ke bulan Ramadan? Pengen apa enggak? Kalau yang kagak jawab itu kagak pengen. Pengen apa enggak? Alhamdulillah. Berarti tandanya kita pengen panjang. Orang yang baca doa tadi itu pengen panjang umur dalam keadaan berkah. Buat apa panjang umur kalau dalam keadaan kita tidak Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Habis Ramadan ngapain? Habis Lebaran ngapain? Pulang yang punya, kalau yang kagak punya, ya ibu bapak. Begitu. Ini doa dari kanjeng Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada apa sesungguhnya? Nabi sampai mengajarkan seperti itu supaya kita mengambil strategi. Diingatkan oleh Rasulullah bahwa bulan Rajab adalah merupakan
kita baca sejarah, Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab itu tahunnya adalah 620 Masehi. Hijriah udah ada, karena Hijriah itu dicetuskan oleh Khalifah ketiga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menghitung dari mulai Hijrah ya Rasul. Jadi tahun berapa terjadinya Isra Mi'raj itu? Masehinya 620. Kalau sekarang 2025 ada, kalau baru berapa hari? 2025 dikurangi 620. Ya, jawab benar, kasih hadiah. Ayo, 2025 dikurangi 620. Ya, mau HP itu. Ayo, berapa? Jago matematika, berapa? 1405. Nah, boleh ngitung, saya di rumah sebelum mari. Pertanyaan jebakan doang tuh, 1405. Kan tadi 620, coba dah hitung. 1405 ditambah 620, jumlahnya 2025. Itu udah mulai yang menurut kaki lain. Kalau bisa duit pasti cepat. Kenapa kita harus tahu sedetail itu? Biar kita itu makin mahabbah, makin cinta sama Islam, makin cinta sama baginda Rasul. Kira kalau misalkan lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal, kalau ditanya bulan Masehi itu bulan apa? 20 April. Kita makin mendalam, makin kita mengetahui apa yang ada dalam ajaran Isra wal Mi'raj. Terjadi Isra Mi'raj didokumentasikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra, surah Bani Israel, surah ke-17 di dalam Al-Quran. Al-Quran itu surahnya ada 114 surat. Surat pertama Al-Fatihah, surat yang ke-114 surah An-Nas. Kenapa kamu akan banyak lagi? Surah yang pertama Al-Fatihah, yang kedua ada yang tahu surah apa? Al-Baqarah. Surah ketiga apa? Al-Imran. Surah keempat apa? An-Nisa. Yang kelima Al-Maidah. Yang keenam Al-An'am. Yang ketujuh Al-A'raf. Yang kedelapan Al-Anfal. Yang kesembilan At-Taubah. Yang ke-10 Yunus. Yang ke-11 Hud. Yang ke-12 Yusuf. Yang ke-13 Ar-Rahman. Yang ke-14 bingung. Yang Yasin surah berapa? 36. Waqi'ah 56. Ar-Rahman 55. Al-Kahfi 18. Nah ini kalau menjadi ustaz begini surah-surah begitu ya. Kita bagian surat tanah ya tahu, surat kendaraan apa, BPKB, STNK, sertifikat. Bikin tanya surah Al-Quran Al-Fatihah. Betul. Dulu saya pondok pesantren diajarin tuh, kalau kamu nyari Quran jangan nyari halaman, kata guru. Jangan cari halaman, cari nomor surat. Ada di pojok sebelah kiri, itu gak bakalan ketukar. Kalau yang namanya kita cari halaman, setiap percetakan beda. Halaman sekian langsung belum tentu sama. Yang penting kalau Qurannya satu cetakan dibagi. Nah ini kan lain-lain, belinya yang satu di Bodong, yang satu di Cirebon. Kan lain cetakannya. Cari nomor surat, nggak bakalan ketukar. Adanya di pojok sebelah kiri. Tanya surah berapa? Al-Isra surah ke-17, Toha surah ke-20,
Al-Kahfi surah ke 18, Maryam surah ke 19. Nah itu udah jago. Tandanya kita cinta An-Nas surah ke 100 alias surat yang terakhir. Bicara Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah Al-Isra, surah Bani Israil. Surah yang ke-17. Itu kalau diruntuh sama ilmu mantek, kenapa di surah ke-17? Karena di sini ada 17 rakaat. Ilmu mantek itu luar biasa. Di tasawur timbullah natijah yang ditimbulkan dari berbagai macam ilat, berbagai macam alasan, sehingga ketemulah 17 itu mengarah kepada 17 langkah. Surah Al-Isra di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Saya simpulkan kalau diartikan per kalimat ini secara bilagah, secara ilmu bahasa, Masya Allah udah luar biasa. Dari kalimatnya aja, dari ayatnya ini Masya Allah, secara pandangan ilmu bilagah, ilmu bayan ini udah luar biasa, ilmu ma'ani udah luar biasa. 8 pertanyaan dijawab dengan 1 ayat. Ini Allah membuat 8 pertanyaan di 1 ayat ini dijawab dengan 1 ayat, tidak dengan 8 ayat. Saking hebatnya kalamullah, saking luar biasanya Al-Quran. Maka disebut di dalam hadis fa inna asydaqal hadis kitabullah. Yang paling baik-baiknya ucapan adalah kitab Allah. Enggak ada lagi. Ini secara bilagah, secara ilmu tata bahasanya, sastranya luar biasa. Subhana, maha suci itu af'al ta'ajub. Alladzi isim mausul asra silah kepada bi'abdihi pakai ba muta'addi. Itu kalau dikupas lebih dalam, Masya Allah, Allah mau menceritakan Isra Mi'raj itu bukan barang kecil, tetapi memakai bahasa maha suci. Itu tandanya, kata ulama ahli tafsir, Allah mau menceritakan sesuatu yang ajib, yang di luar nalar kemampuan berpikirnya manusia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Isra Mi'raj adalah merupakan peristiwa yang disebut sebagai amrun khawarij lil adat, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal tabiinya manusia, akal tabiatnya manusia itu bisa diterima, tetapi bisa diterima oleh akal gorizinya manusia yang ada irtibat dan itisol, yang sudah bersambung akal gorizi itu kepada kebesaran dan kekuasaan Allah. Kalau akalnya masih ada akal tabii, akal tabiatnya manusia, masa iya? Mana mungkin? Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu perjalanan sangat jauh, ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. 3 alam tembus, alam fisik, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, alam malakut, langit pertama sampai langit ke-7, alam lahut, yaitu disebut dengan Sidratul Muntaha dan Mustawa. Malaikat Jibril aja kalau udah lewat dari langit ke-7 mau masuk Sidratul Muntaha, mau masuk Mustawa, hand up. Tahu apa hand up? Kalau ditembak kita ngapain? Angkat, cuci tangan. Malaikat Jibril, maaf ini bukan alam saya udah kagak bisa nemenin kamu wahai Muhammad, karena itu udah bukan alamku. Itu kalau udah melewati yang namanya langit ke-7. Makanya kalau di pondok pesantren bicara Isra Mi'raj itu
ada kitab khusus namanya kitab Bainama Qissatul Mu'taz. Itu nggak bisa diselesaikan dalam satu hari. Pengajian itu saking mendalamnya kajian tentang Isra Mi'raj, sehingga kalau Isra Mi'raj itu jarang sekali diperingati, jarang sekali disampaikan bahasanya yang detail karena memang waktunya tidak istilahnya mencukupi. Di dalam kitab tauhid itu tentang Isra Mi'raj itu ada yang disebut dengan ma qabla, ma inda, ma ba'da. Supaya penjelasannya konferensi kalau dalam bahasa kerennya, supaya mutabiqah kalau dalam bahasa Arabnya. Ma qabla, apa sesungguhnya sebelum terjadi Isra Mi'raj itu keadaan Rasul itu seperti apa? Ma inda, apa yang dialami oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu. Dan kesimpulan yang terakhir, ma ba'da, apa yang didapat oleh Rasulullah setelah Isra Mi'raj. Jadi ma qabla, ma inda, ma ba'da. Kalimat itu dalam kitab Jawahir, dalam kitab Jawahir Tauhid, dalam kitab Ummul Barohid, sampai sedetik itu supaya manusia itu paham kenapa Allah menjadikan Isra dan Mi'raj di dalam Al-Quran. Kalau bicara Maulid Nabi Muhammad SAW, banyak ulama-ulama yang pandai yang bisa jelasin tentang Maulid. Tapi kalau bicara Isra Mi'raj, hanya orang-orang tertentu yang mengerti tentang apa tujuan daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hadirin sekalian, baginda Rasulullah SAW itu diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah karena saat itu Nabi Muhammad SAW makoblanya adalah tahun Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan itu beliau di usia 51 tahun. 51 tahun. Di saat usia Rasulullah 51 tahun, Rasulullah ditinggal wafat oleh istrinya. Istrinya pada saat itu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri sekaligus penopang dana, sekaligus donatur Rasulullah, yang siap untuk membackup semua dana, semua keperluan yang dibutuhkan dalam rangka mendakwahkan Islam. Dan salah satu istri beliau yang bernama Khadijah Al-Kubra itu adalah seorang perempuan yang kaya raya, yang disegani, yang dihormati oleh orang-orang Quraisy pada saat wafat. Yang kedua, beliau juga di usia 51 tahun ditinggal wafat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, salah satu tokoh yang dihormati, yang disegani karena beliau seorang sesepuh di orang Quraisy, sehingga tidak berani orang-orang mengganggu baginda Nabi Muhammad SAW semasa Abu Thalib. Dan di masa kecil beliau diurus, setelah wafatnya Abdul Muthalib diurus oleh Abu Thalib. Wafat juga, meninggal di usia 51 tahun. Itu namanya Amul Hazan dalam sejarah, tahun di mana Rasulullah mengalami sebuah permasalahan yang luar biasa. Hingga Rasulullah pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuat tasriyatul qalbi, kalau dalam bahasa tafsirnya memberikan sebuah hiburan. Hiburannya berbeda dengan kita. Kalau kita mah hiburan itu kemana? Kemarin hiburan yang tahun baru ke puncak. Kemana deh? Kita menyambahnya, kita mah ke puncak, habis ke puncak macet-macetan, duit habis pala, dia lagi kan gitu ya. Di baginda Rasulullah hiburannya dihibur oleh Allah itu diisrakan dan dimi'rajkan dengan memakai kendaraan yang kagak pernah mengenal macet, super cepat, namanya buruk, dan hiburannya nggak tanggung-tanggung sampai melesat kemana? Ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Masya Allah.
Di langit pertama Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan seorang nabi yang bernama Nabi Adam. Abul Bashar, bapaknya manusia, an-nasu kulluhum min Adam, Adam asluhu min turab. Jangan tanya bagaimana ketemunya, yang penting diceritanya di hadisnya itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Kenapa? Karena ini di surah Mi'raj saya tadi jelaskan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bahasa gitu. Tetapi kalau kita membuka tentang di abad 20 kemarin tahun 2000-an kan ada astronot yang sampai ke bulan. Siapa namanya? Neil Armstrong. Amat-amatnya siapa satu lagi? Alvin apa itu? Pokoknya dia menurut cepat beda. Dia perginya bareng, dia pergi dengan selamat, pulang juga dengan selamat. Dan yang namanya siapa? Selamat. Supaya kagak lupa lagi. Jadi dia pergi dengan selamat, pulang juga dengan selamat. Sebelum itu terjadi, Al-Imam Ghazali di abad 15 menyusun kitab yang namanya Asy-Syafa'ah al-Qamar. Itu Neil Armstrong belum ada. Al-Imam Ghazali seorang filosof, seorang profesor Islam, seorang cendekiawan Islam. Itu tahun 500-an ya, Imam Al-Ghazali. 500-an Hijriah. Beliau itu Masya Allah sudah menyusun kitab yang namanya Asy-Syafa'ah al-Qamar, artinya berjalan di atas bulan. Berarti Imam Ghazali lebih dulu sudah memprediksi bahwa nanti di kemudian hari akan ada manusia yang bisa sampai ke bulan. Jadi kalau kita bicara tekstual dan kontekstual, cuman orang Islam itu kadang melemah dalam kontekstual, ada dalam tekstual. Kalau baca kitabnya bisa, tapi terbangnya belum bisa, gitu ya. Nah hadirin sekalian, baginda Nabi Muhammad dikasih hiburan oleh Allah Tasyatul Qalbi. Hiburannya ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit keberapa? Pertama. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Dengan Nabi siapa? Nabi Isa. Yang mana Nabi Isa ini kontroversial kemarin terjadinya Nataru. Nah, bagaimana? Berbagai ulama pendapat mengatakan seperti itu, tapi saya tidak masuk dalam ranah itu. Artinya menurut keyakinan umat Islam bahwa Isa itu adalah Abdullah, Isa bin Maryam, bukan Isa ibnu. Jadi Nabi Isa itu putranya Siti Maryam, gitu kan? Abdullah hamba Allah, Nabi Allah, bukan anak Allah. Itu keyakinan umat Islam. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ketika berada di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Kita tahu cerita Nabi Yusuf, manusia paling ganteng. Siapa istri Nabi Yusuf? Siti Zulaikha. Zulaikha itu orang paling cantik. Nabi Yusuf juga orang paling ganteng. Gitu. Yang keempat, di langit keempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris, Nabi yang kedua. Di langit yang kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu adalah saudaranya Nabi Musa. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi, di surat Taha. Terusan dari doa Rabbi Shrahli sadri. Di langit keberapa? 6. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Abul Anbiya gelarnya Nabi Ibrahim. Bapaknya para Masya Allah. Isra Mi'raj. Langit pertama tadi kita rumah siapa? Mana kita? Langit kedua langit ke-7 Nabi Ibrahim yang punya perusahaan
ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Ibrahim, itu maqablah. Bercerita tentang tasliyatul qalbi, memberikan hiburan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ini juga gambaran buat kita kalau kita puyang-puyang, hiling, nyaman. Mana ke Kabilangong, ke mana ke nyaman. Jangan diem di rumah. Kalau udah puyang-puyangnya, nyabar. Sama apa ya? Pinggir empang, ke pinggir kali, nyabar. Nah, itu dari zaman Rasul, nyabar jauh ke mana? Ke langit. Dinyabain sama Allah. Karena asra itu sayyul lain. Kalimatnya bukan sarah, tapi asra Allah yang mengisrakan. Mi'raj Allah yang memirajkan. Karena Nabi manusia biasa, tanpa ada kekuasaan Allah, tanpa ada kebesaran Allah, tidak mungkin Isra dan terjadi. Maka di garis bawahi di dalam ilmu tauhid, idza adrakta khawariqal 'adati min nabiy fa hiya mu'jizah. Apabila kamu melihat sesuatu keanehan dan pelaku daripada keanehan itu seorang nabi, seorang rasul, maka itu namanya mu'jizah. Idza adrakta khawariqal 'adati min waliyyin fa hiya karamah. Apabila kamu melihat keanehan dan pelaku keanehan itu seorang wali, maka itu tidak usah dilakukan, namanya karamah. Ini Jawa ini kaya dengan wali Allah. Bicara Cirebon, Syekh Said Hidayatullah. Bicara Pamijahan, Syekh Muhi, Syekh Abdul Muhi, Pamijahan. Ada situs sejarahnya, dua sabar, dua jalan ke Mekah, jalan ke Cirebon. Ada nggak? Ada. Kalau diukur sama akal tabi'i kita nggak masuk akal. Masa lubang segede itu nyampe ke Mekah? Masa lubang segede itu nyampe ke Cirebon? Dia belum ngaji tauhid. Kalau ngaji tauhid itu namanya karomah. Belum lagi Saudara Maulana Mansuruddin Cibulakan, di mana? Di Banten. Ada yang namanya Batu Quran. Itu situs di mana di situ Syekh Maulana Mansuruddin diberikan karomah oleh Allah, bisa nyelam di mana? Di Subul Jam-Jam. Masuknya berada di situ. Syekh Abdul Jabbar, apa namanya itu? Gunung Haruman, nyabarnya lewat atas. Syekh Abdul Muhi, nyabarnya lewat bawah. Nah, kita semua harus yakin kalau kita mengerti yang namanya kewalian. Saya yakin di sini wali semua ya. Iya kan? Wali ini kalau yang punya anak wadon. Wali-wali murid, bukan brother, masya Allah. Itu idza aradta an ta'rifa maqamaka madza yukimka. Di dalam kitab Al-Hikam, jika kamu ingin mengerti siapa derajatmu di hadapan Allah, maka nanti bersambung. Maka kita ukur dengan sholat kita. Kalau para wali-wali Allah sholat itu bukan 2 rakaat, tetapi mereka puluhan rakaat, bahkan ratusan rakaat. Junjungan Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan kalau sholat itu sholat malam, sholat tahajud sampai kakinya ada di sini yang kakinya bengkak, ada asam. Lain banyak sholat lain, asam urat. Tuh para wali-wali, karena nabinya juga tuh, Nabi Muhammad SAW udah gurunya para wali itu sholat, masya Allah. Kalau sholat sendiri lama rukunya, lama sujudnya, tapi kalau sholat berjamaah beliau Rasulullah SAW tidak dilamakan rukunya, tidak dilamakan sujudnya, karena bila khawatir makmumnya yang udah tua, makmumnya ada yang kepengen kencing, makmumnya udah ada janjian mau dapat duit, sholat kelamaan, untuk orang belum balik. Baginda Rasul, masya Allah. Kalau sholat sendiri lama, dia rukunya lama sekali kebalik sama kita. Kita mau kalau sholat berjamaah lama, kalau sholat sendiri itu wali. Maka kembali lagi amrul khawariqul adat. Ada ustaz, dia sholat kagak, ngaji kagak, ibadah kagak, tapi dibaca kagak mempan. Bisa gandain duit, bininya 8. Itu bagaimana?
idza adrakta fawariqal adati, ketika engkau melihat sesuatu keanehan yang mana keanehan itu min mu'min fasikin bal huwa min kafirin, bahkan sekalipun dari orang kafir salat kagak itu kagak, bahia istidrajun wa ihanatun, namanya istidraj. Makanya Pak, duit harta benda nggak jadi ukuran sebagai keberkahan. Ada sama lain ya. Kalau lihat orang kaya rumahnya bertingkat, rumahnya mewah, minumnya cantik, mobil mewah, berkah banget dia. Belum, kadang orang yang rajin sholat duitnya, orang yang sholatnya jarang-jarang duitnya berubah. Benar, benar kan? Akeh, nggak jadi ukuran. Yang menjadi ukuran itu sejauh mana kedekatan kita, ketakwaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barometernya adalah sholat. Kalau kita sering sholat sunnah, di mana kita sering mendekatkan diri dengan Allah, disitulah maka kita akan ketahuan sama diri kita. Tapi kalau kita assalamualaikum pinginnya cepat-cepat baik, nah itulah maka kita. Para wali, setelah baginda Rasulullah SAW dihibur oleh Allah, naiklah beliau ke Sidratul Muntaha, di sebuah tempat yang bernama Mustawa. Di sini ada kontroversial lagi, perbedaan pendapat para ulama ahli tauhid. Allah itu kan tidak mujasimah, Allah itu kan tidak butuh tempat. Yang mengartikan Allah mujasimah butuh tempat hanya mereka orang-orang Jabariyah, hanya mereka orang-orang Mu'tazilah. Ini berbeda dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhab kepada Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah dalam ilmu tauhid. Maka dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Sidratul Muntaha, memilih Mustawa, bukan dalam arti Allah ada di Sidratul Muntaha, bukan Allah ada di Mustawa. Halnya seperti contoh Allah memilih Bukit Sinai, Turi Sinai untuk pertemuan Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Artinya Allah bukan berada di Bukit Turi Sinai. Maka lurusnya Allah itu ada di mana-mana, tidak ada di mana-mana. Kenapa dijadikan Sidratul Muntaha dan Mustawa sebagai tempat pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah? Karena itu tempat dianggap tempat yang paling mulia. Masya Allah, kalau kita bicara tentang Isra wal Mi'raj berkaitan dengan tauhidan. Nah, itu Mustawa dan Sidratul bukan tempat Allah di situ. Karena Allah itu tidak punya tempat. Allah itu di mana-mana. Bapak berdoa, nggak usah harus memandang ke langit. Dimanapun, di musola, di masjid, di rumah, hatta di kebun, di hutan, Allah itulah ada. Sehingga dalam ilmu tauhid dikatakan, jika Allah membutuhkan tempat di langit dan di bumi, niscaya langit dan bumi tidak akan mampu mewadahi Allah. Namun jika Allah diletakkan di dalam hati seorang yang yakin, yang beriman kepadanya, maka cukup luas hati seorang mukmin yang meyakini akan adanya Allah. Nah, di sini. Maka disebut di dalam hadis, Innallaha aqrabu min hablil warid. Allah itu inni aqrabu min hablil warid. Aku itu lebih dekat daripada urat nadi. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Nah, itulah kalimatnya Allah menjadikan Mustawa dan Sidratul tempat pertemuan dari tempat yang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maqabla ketemu dengan ma'indah. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kebesarannya, memperlihatkan kekuasaannya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuannya linuriyahu min ayatina, akan aku perlihatkan tanda-tanda kebesaran. Itu min di situ min litabid hanya sebagian, itu baru sebagian, belum semuanya.
Lalu masuklah kepada inti, yaitu ma ba'da, apa yang didapat setelah Isra Mi'raj dalam waktunya sudah dekat-dekat bisa. Apa yang didapat yaitu sholat 5 yang asal masalahnya sholat itu berapa waktu? 50. Bayangin 50 waktu. 50 waktu. Jam 1 hari 1 malam 24. Berarti kalau 50 waktu setengah jam sekali kita sholat ya. Bener gak? Kata tukang dagang, kapan gua dagang nggak sholat pada. Kata supir, kapan gua dagang ini sholat. Kata pembisnis, kapan bisnis. Maka ketika bertemu dengan Nabi Musa, apa yang dipadukan, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu dan kepada umat-umat? Maka Nabi menjawab, Iftaradallahu alayya wa a'udhu khamsina sholatan. Allah perintahkan kepada dan kepada umat 50 sholat, 50. Is'al Rabbaka, mintalah kepada Tuhan ar-rukhsata, kemurahan. Minta diturunkan lagi, namanya diskon. Kalau boleh turunin, jangan 50 waktu. Fa inna ummataka la tatiq. Umatku tidak akan mampu. Fa inni ujarribu, aku sudah mencoba ala umat kepada umatku. Dulu Nabi Musa sholatnya 50 waktu. Itu boro-boro 50 waktu ya lalai. Dicoba enggak kuat. Minta lagi diturunkan sampai 40 sampai 30 sampai kepada 5 waktu. Ketemu pada Musa, minta diturunkan lagi, jangan karena umat nomor. Sudah diprediksi sama Nabi Musa, sudah disinyalin Nabi Musa bahwa umat kamu itu gak bakalan kuat umatnya Nabi Muhammad. Kenyataannya benar, walaupun sholat 5 waktu masih banyak saudara-saudara kita yang suka ninggalin sholat. Maka saya sampaikan dalam kajian ini, begitu sangat luar biasa sholat. Prosesnya panjang, harus melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-7, sampai di 10 sampai dia berkesimpulan diperintahkan sholat 50. Luar biasa. Artinya apa? Jangan kita anggap sholat itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang. Allah perintahkan zakat, puasa, haji, ibadah-ibadah yang lain. Enggak usah Nabi Muhammad harus dipanggil ke sono, cukup diutus malaikat Jibril menyampaikan ayat wahyu. Nih perintah ini, nih perintah Allah. Tapi kalau sholat, Nabi Muhammad langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebut idharul rububiyah wa idharul uluhiyah. Di situ menampakkan daripada sifat kehambaan kita, dan di situ Allah menampakkan sifat kerububiyahan, ketuhanan. Di mana dekatnya seorang hamba kepada Allah di saat dia melaksanakan sholat. Sholat wajib jalankan berjamaah, sholat sunat kerjakan di mana di situ sebagai penyempurna daripada sholat wajib. Dekatkan diri kita dengan kita melaksanakan sholat, karena sesungguhnya itulah salah satu media untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat kita, lewat sujud kita, lewat rukuk kita, lewat bacaan kita. Insya Allah sedikit demi sedikit nanti kita akan memahami siapa diri kita dan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Ini karena waktu belum isya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Rahimahullah wal a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.